kepada orang lain. Ditambah syarat yang keempat adalah radduha ila ahliha, mengembalikan hak orang lain. Kalau mengambil hak orang lain harus mengembalikan hak orang lain, baru taubatnya diterima oleh orang. Misalnya mengambil barang orang lain, mengambil harta orang lain, zalim, mengambil haknya orang lain, lalu bertaubat, gak akan diampuni, gak akan diterima taubatnya sampai mengembalikan haknya orang lain. Wastirqa'uhum wa talabul istihlali minhu, kalau seandainya menfitnah orang lain, merusak kehormatan orang lain, merendahkan orang lain, gak akan diampuni oleh Allah kecuali minta maaf. Kalau minta maaf kepada orang itu baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ajaza an dzalika falyukthir minal hasanati wa anwa'il qurubat wa yatadarra ila Allahi 'alimil khafiyat wal marju minhu subhanahu ba'da dzalika ay yaqbala taubatahu wa yahaba lahu haqqahu wa yurdiya anhu khalqahu. Kalau seandainya tidak mampu, pernah berbuat zalim kepada orang lain, lalu orang itu meninggal, sudah nggak bisa kita minta maaf, atau orang itu nggak pernah ketemu lagi, nggak bisa mengembalikan hak orang itu, nggak bisa minta maaf. Caranya bagaimana? Itu dengan memperbanyak beramal baik, perbanyak untuk berbuat baik, perbanyak ibadah, sungguh-sungguh minta kepada Allah agar apa? Agar Allah menerima taubatnya, agar Allah yang mengembalikan haknya orang itu, agar Allah membuat orang itu memaafkan kita, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak mendoakan orang itu, tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Kita banyak mendoakan orang itu agar apa? Agar orang itu dilunakkan hatinya oleh Allah agar bisa memaafkan kita. Misalnya kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, atau nggak pernah kita ketemu dengan orang itu lagi, atau orang itu sudah meninggal, banyak-banyak kita mendoakan orang yang pernah kita zalimi agar Allah lunakkan hatinya, bisa memaafkan kita, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai kita ini menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat ada orang yang bangkrut, banyak ibadahnya, banyak amalannya, tapi suka berbuat zalim kepada orang, sehingga nanti di hari kiamat dibayar dengan amalannya, dengan pahalanya, sampai habis ibadahnya. Kalau masih ada sisa, dosanya orang itu diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Itu namanya orang yang bangkrut. فَإِذَا جَمَعَتِ التَّوْبَةُ هَذِهِ الشُّرُوطَ فَهِيَ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ أي الخالصة وخرج التائب من ذنوبه كيوم ولدته أمه واستحق محبة الله تعالى. Para ulama menjelaskan jika orang bertobat dengan menjalankan syarat-syarat taubat ini, maka itu yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Apa itu nasuha? Taubat yang murni, taubat yang tulus. Taubat yang seperti ini, maka orang yang bertaubat tadi itu yang nasuha akan keluar dari dosa-dosanya, diampuni seluruh dosanya oleh Allah, seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Maknanya bersih daripada dosa, wastahaqqa mahabbat Allah, dan akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin, Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Orang banyak dosanya tapi taubatnya taubatan nasuha, menjalankan syarat-syarat taubat, itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertaubat.
Nabi Muhammad selalu bertobat, padahal beliau nggak ada dosanya. Mengapa beliau bertobat? Untuk mendapatkan cintanya Allah. Sebab Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa fil hadis at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Istilahnya nggak ada bekas. Kalau kita istilahnya orang berbuat salah, ada yang berbuat salah kepada kita misalnya, orang itu sudah minta maaf, biasanya membekas di hati kita. Yang sudah terbekas di hati, nggak bisa hilang. Itu adalah sifatnya manusia. Tapi sifatnya Allah nggak ada istilahnya terbekas. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya, orang yang pernah berbuat maksiat kepada Allah lalu bertobat, itu seperti orang yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, nggak ada bekasnya. Seperti orang itu nggak punya dosa, nggak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Wa'alam anna alladhi yajibu ala kulli mu'minin ayyataharraza minadh-dhunubi sagha'iriha wa kaba'iriha kahtirazihi minasumumil qatilah wan niranil muhriqah wan miyahil muhriqah wa idza waqa'a fi syai'in minha badara ila taubati min ghairi taswib wa la ta'khir qabla an yahula dunahul maut. Para ulama menjelaskan dan wajib bagi setiap orang mukmin untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Kita harus menjaga diri kita dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, sebagaimana kita menjaga diri kita dari racun yang mematikan. Kita selalu menjaga diri kita waspada agar jangan sampai makan makanan yang beracun, minum minuman yang beracun misalnya. Kita menjaga diri kita min niranil muhrikah, dari api yang membakar. Ada sesuatu yang panas, api, kita menjauh. Kita menjaga diri kita agar tidak terbakar. Wal miyahil muhrikah, kita menjaga diri kita dari air yang bisa menenggelamkan. Misalnya kita pergi ke laut, kita naik kapal yang kuat, kita waspada, jaga-jaga dengan mempersiapkan ban dan lain sebagainya agar jangan sampai tenggelam. Sebagaimana kita menjaga dari hal-hal seperti ini, kita harus juga menjaga lebih-lebihnya, menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Sebab kemaksiatan itu lebih mencelakakan nanti di hari akhirat daripada orang yang celaka di dunia. Gara-gara minum racun, gara-gara terbakar atau tenggelam, lebih mencelakakan lagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya terjerumus ke dalam dosa, maka badara ila taubatin, segera untuk bertobat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan sebelum datang kematian. Wafil hadis, karena apa? Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi rohnya belum mencapai tenggorokannya. Kalau sudah datang ajal, roh sudah ditarik mencapai tenggorokan, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu. Banyak orang ketika suka menunda-nunda taubat, ketika melihat malaikat datang, kematian datang dengan tiba-tiba ingin bertobat, sudah ditutup pintu taubat oleh Allah. Jadi sebelum datang kematian, segera kita ini selalu bertaubat kepada Allah. Setiap hari, setiap malam selalu minta ampun, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ayat ruhul min al-maut. Wa qala Luqman al-Hakim ya bunayya la tu'akhir at-taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Luqman al-Hakim, ya, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tu'akhir at-taubah, jangan kamu mengakhirkan taubat. Mengapa? Fa innal mauta ya'ti baghtah, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Apalagi sekarang banyak anak yang masih muda tapi sudah datang ajalnya, masih sehat sudah datang ajalnya. Makanya jangan kita menunda-nunda taubat, kita nggak tahu kapan kematian datang. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kematian itu adalah aqrabu ghaibin yuntazar, perkara ghaib yang tidak kelihatan tapi yang paling dekat itu adalah kematian. Kalau sudah datang nggak mundur sedikit pun. Kalau sudah datang ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap malam orang yang banyak istighfar hidupnya berkah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man lazima istighfar, barang siapa orang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah hilangkan semua kesusahannya. Wa min kulli dhiqin mahraja, Allah beri jalan keluar dari semua kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini istilahnya jalan keluar, apalagi zaman sekarang. Orang bilang, banyak yang bilang zaman susah, semuanya serba susah, serba mahal. Padahal sudah dikasih jalan keluarnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Banyak istighfar. Kalau Allah mudahkan, gak ada yang susah. Khususnya di waktu malam, sebelum subuh, di waktu tahajud, istighfar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu di waktu sahur, sahur itu adalah akhir malam. Nama untuk akhir malam itu namanya sahur. Makanya makan sahur itu dinamakan dengan sahur karena makannya pada akhir malam. Di waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah setiap hari selalu istighfar, hidup nggak ada susahnya. Semuanya serba dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semoga taubatnya kita diterima oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.